Yang tahu dulu penting ini. Setiap perkataan Bu ini penting ini. Intinya nyon ngapunten Bapak Ibu, ini hanya share knowledge saja seperti apa yang pernah saya alami. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan, ada kekeliruan, mohon bisa ditambahkan atau nanti bisa diajukan lagi dengan yang lebih berkompeten, karena kan ada beberapa perubahan ya Bapak Ibu sekalian di aturan yang saat ini gitu. Tapi kemarin kita masih menggunakan yang APS 9 ya Pak Agung kalau nggak salah. Oke, kita mulai nggih. Baik, saya akan share screen dulu dari hasil pelatihan kami di beberapa waktu yang lalu. Ini diisi dari OKSW dan ITS kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu. Kemudian mekanisme untuk pengerjaan ini kita satu persatu, dimulai dengan LED itu nanti di awalnya ada ringkasan eksekutif Bapak Ibu, di mana ringkasan eksekutif ini kalau orang bilang adalah abstraksi dari apa yang kita susun di dalamnya, makaten. Jadi nanti secara garis besar apa yang ada di dalam LED itu akan dituangkan di dalam ringkasan eksekutif gitu. Nah, ringkasan eksekutif ini kalau kita bilang itu seperti ringkasan di paper apa yang akan kita tuangkan di dalam isinya, kemudian skema-skema apa saja, dan itu nanti baru diceritakan di bab-bab yang selanjutnya. Saya share screen dulu untuk yang matriks 1 sampai 4 gitu aja. Kemudian nanti kita susul yang lainnya. Mungkin bisa sambil di ini nggih Bu, nyun saya sambil dihela boleh nggih? Nggih, Pak, monggo. Kalau terkait dengan ringkasan eksekutif itu apakah renstranya dari Pak Rektor atau pripun? Jadi saya coba isikan yang pernah kita lakukan dulu saja, nggih. Ringkasan eksekutif. Keluar dari apa yang di pelatihan. Kalau pelatihan itu kan semuanya sifatnya global, poin-poinnya. Nah, ini kita ulik isinya ringkasan eksekutif itu yang seperti apa gitu. Jadi ini nanti isinya berupa ringkasan dari seluruh bukti yang akan kita ajukan, gitu nggih. Nah, ini isinya berupa yang pertama itu profil institusi. Nah, profil institusi ini nanti kita bercerita tentang dasar pendirian, kemudian SK nomor berapa, kemudian jika ada SK perubahan misalnya dari sekolah tinggi ke universitas, itu juga dicantumkan. Jadi kita bercerita tentang kisi-kisi apa yang akan kita ajukan di dalam LED. Nah, kemudian di LED itu akan kita cantumkan bukti-bukti yang mendukung gitu ya. Baik itu nanti yang diisikan di dalam Excel, kemudian kita lampirkan dokumen-dokumen yang akan kita ajukan gitu. Nah, profil institusi ini Bapak Ibu sekalian sudah berso bahwa pendirian institusi karena ada berdasarkan SK ini, karena latar belakangnya ini dan lain sebagainya, itu kita utarakan di profil institusi. Ini biasanya bisa sampai 1 atau 2 paragraf. Monggo tergantung Bapak Ibu nanti bagaimana menceritakan dari profil institusi ini sendiri. Ringkas, jelas, dan ada kalimat-kalimat yang di dalamnya adalah kalimat sakti, artinya kita mendirikan institusi ini berdasarkan SK apa dengan dasar hukumnya dari pemerintah itu apa gitu. Nah, dasar hukum pemerintah ini misalnya SK Menteri nomor sekian, atau tentang aturan pendirian universitas, sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Itu harus kita cantumkan di sini. Gitu. Nah, kemudian ada visi misi tujuan, gitu ya, kemudian strategis dari institusi gitu. Nah, visi misi ini misalnya keterkaitan institusi kita terhadap Tridharma perguruan tinggi. Ya, misalnya
visi kita 5 tahun yang akan datang, kemudian misi kita untuk menyelenggarakan pendidikan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini kita utarakan juga di dalam ringkasan eksekutif. Kemudian tujuan kita dalam menyelenggarakan pendidikan itu seperti apa? Misalnya kita ingin mencetak generasi muda yang memiliki intelektual baik, tinggi, kemudian mencetak ahli IT dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan dari institusi itu sendiri. Itu nanti diutarakan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nilai-nilai filosofi institusi ini kalau seandainya kita memiliki misalnya berdasarkan 7 pilar tentang kepemimpinan ITTS gitu. Kalau ada. Nah, itu juga diceritakan. Jadi sedetail-detailnya yang menjadi dasar ketika kita melakukan sebuah dasar sebuah pendirian dari sebuah institusi. Nah, ini penting sekali karena filosofi ini nantinya akan mendasari segala sesuatu langkah kemudian aktivitas yang ada di institusi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian deskripsi dari susunan LED setiap bab itu kita cantumkan, misalnya kalau kita seperti menulis paper bab 1 tentang introduction, bab 2 tentang ini. Nah, itu nanti dijabarkan juga. Artinya apa? Supaya ketika asesor nanti membaca, dia akan bisa melihat atau mengcapture di setiap bagian itu dari susunan ini. Nanti sudah linear atau belum gitu. Kalau seperti kita mengajukan serdos, ya di awal itu dari awal hingga akhir kita harus punya keterkaitan dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Ini paling cuma 1 paragraf kecil aja di deskripsi ini. Gitu. Nah, kemudian kita punya SK acuan. Nah ini yang harus ada. Kenapa? Karena dulu pernah mengalami tidak diberikan ini Bapak Ibu ketika kami menyusun. Nah, ternyata bahwa kalimat sakti ini penting. Pentingnya apa? Karena segala sesuatu operasional, aktivitas, pendirian, organisasi dan lain sebagainya di Indonesia ini kita mengacu dengan cita-cita dari pemerintah. Gitu, cita-citanya apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus mencari satu dasar yang bisa kita buat sebagai acuan. Misalnya ada saat ini MBKM yang menjadi dasar acuan untuk penyelenggaraan pendidikan, kemudian ada SK Menteri atau apa yang ada saat ini, itu kita adopsi di dalam LED ini. Nah, kemudian ada lagi lingkungan makro dan mikro. Misalnya lingkungan makro ini nanti keterbutuhan IT dalam dunia industri saat ini berapa persen. Nah, kemudian di industri ini keterbutuhan dengan tujuan kita mendirikan institusi itu seperti apa. Kemudian tujuan dari keterbutuhan ini dengan output yang akan kita sajikan nanti seperti apa. Nah, ini dijelaskan secara nyata, kemudian dihubungkan dengan tujuan, kemudian strategis kita, kemudian dihubungkan dengan visi misi kita. Nah, ini sangat penting sekali. Dan ini tujuan dari deskripsi lingkungan makro dan mikro. Nah, kemudian ada lagi dokumen-dokumen formal yang berkaitan dengan tata kerja institusi. Nah, misalnya kita punya jumlah mahasiswa setiap program studi itu berapa dalam 3 tahun terakhir. Kemudian jumlah program studinya berapa, gitu. Kemudian jumlah tenaga pendidik, non pendidik. Jadi rasio ini nanti kita berkaitan dengan rasio Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan rasio dari dosen dan mahasiswa, gitu ya. Rasio yang normal itu antara 1:25 sampai 30 lah ya. Itu rasio yang normal. Nah, ini kadang-kadang untuk PTS itu memang belum bisa tercapai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memiliki
dasar untuk penyelenggaraan pengajaran dan kependidikan itu berdasarkan dengan sarana, prasarana dan apa ya yang kita miliki saat ini. Nah, kami sendiri pada waktu itu memang memiliki rasio yang sangat besar gitu, tetapi bagaimana caranya kita bisa menekan rasio ini, misalnya kita bisa menggunakan dosen atau DTPS yang ada di prodi yang lain gitu, yang saat ini mengajar di prodi-prodi yang satu fakultas atau beda fakultas. Nah, asumsi kita adalah kenapa kita harus bisa mencapai rasio ini adalah penilaian yang sangat besar, yang poin yang sangat penting karena imbasnya nanti akan menjadi apa ya, kualitas output, kemudian kualitas dari lulusan, kemudian kualitas pada saat aktivitas pengajaran dan lain sebagainya. Ini poin yang sangat penting yang harus kita garis bawahi. Nah, kemudian jumlah tenaga pendidiknya itu kira-kira berapa orang selama 3 tahun terakhir. Kemudian usaha kita nanti apa ketika kita ingin improve atau memperbaiki apa ya, jumlah rasio di setiap program studi dan lain sebagainya. Ini kita utarakan di sini. Secara garis besar mawon, misalnya jumlah mahasiswa aktif 3 tahun terakhir ini adalah 1.000 orang. Kemudian jumlah lulusan terakhir, kalau kita belum punya lulusan berarti ya kita tidak usah cantumkan di situ. Yang dicantumkan adalah jumlah tenaga kependidikan dan non-tendik atau non-kependidikan. Misalnya kita punya karyawan sejumlah 10 orang, 20 orang, kemudian jumlah dosen kita sejumlah ada 100 orang dan lain sebagainya. Diutarakan dalam sebuah kalimat yang apa namanya terstruktur saja begitu. Nah, kemudian ini untuk sumber dana atau finance gitu ya. Nah, ini yang paling penting adalah yang perlu kita garis bawahi sumber eksternal. Kenapa sumber eksternal ini nanti bisa dicapai dari kerjasama atau hibah. Nah, penilaian yang paling tinggi, poin yang paling tinggi ini adalah sumber eksternal, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian ini pernah melakukan kerjasama atau riset bersama atau punya proyek, misalnya institusi ITTS dengan Kementerian Agama atau ITTS dengan perusahaan X dan lain sebagainya. Nah, ketika ada sumber eksternal yang didapatkan oleh dosen, ini bisa diadopsi untuk sebagai sumber dana eksternal. Nah, kerjasamanya apa saja, misal kita punya kerjasama dalam negeri, luar negeri, gitu ya. Poin kerjasama luar negeri itu sebenarnya poinnya tidak banyak, tetapi paling tidak ini yang mendukung proses bisnis di institusi kita, ya. Dan ini nanti harus bisa dibuktikan dengan output. Kira-kira misalnya kita kerjasama dengan luar negeri nih, dengan misalnya Scopus dan lain sebagainya. Output atau hal yang bisa diambil feedback atau benefitnya apa gitu, buktinya apa. Nah, ini yang harus kita cantumkan nanti ketika kita harus menyiapkan evidence, gitu, menyiapkan bukti-bukti. Nah, kemudian sumber yang lain misalnya kita cantumkan berasal dari SPP mahasiswa. Kemudian badan usaha jika kita memiliki, atau sumber lain misalnya sumber lain itu berupa apa ya, selain badan usaha itu. Mungkin Pak Agung sudah person sumber lain yang selain dari institusi itu seperti apa, misalnya ada hibah dari pemerintah kalau misalnya ada gitu ya. Dari trading, Bu. Iya. Itu. Bu, mumpung belum terlalu panjang. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan, ringkasan eksekutif itu lebih merefleksikan dari sisi lembaga atau institusinya, gitu. Semuanya, Pak. Oh, semuanya. Semuanya. Karena kan ini baik institusi maupun merujuk ke bawahnya ke program studi. Betul, Nah, kalau yang LED ini itu kan meliputi 9 kriteria. Itu per prodi atau LED ini juga untuk institusinya juga, Bu, atau beda?
Ini kan kita mau akreditasi institusi, kalau nggak salah. 2, Bu, 2. Oh, 2, Ya. Nanti beda, Pak. Jadi kita ngobrol masalah institusi dulu. Oke. Nanti prodinya beda lagi. Jadi nanti yang diisikan kalau institusi dari sumber dana institusi, berarti nanti secara global. Kemudian ketika nanti kita tarik di PS atau program studi, akreditasi program studi, nah ini nanti bentuk sumber eksternalnya bukan mitra kerjasama badan usaha, itu beda. Tapi nanti misalnya sumber eksternalnya adalah penelitian dari Ristek-Brin, kemudian nanti bisa kita breakdown, yang bisa kita masukkan di dalam PS, kita masukkan di dalam PS, yang tidak kita sisihkan untuk PT. Begitu. Nah, misalnya kalau badan usaha ini kan di PS tidak kita masukkan, Kenapa? Karena PS badan usaha ini kan masuknya ke sumber dana itu ke institusi gitu. Nah, badan usaha misalnya ITTS punya TE, punya rumah sakit, punya SPBU misalnya. Nah, ini masuknya kan ke institusi pengelolaan secara terpusat. Tetapi nanti prodi sumber eksternalnya apa? Oh, kita punya riset bersama dengan pemerintah, khususnya Kementerian X gitu, kita dapat dana dari pengelolaan hibah itu oleh dosen-dosen kita sebesar 50 juta misalnya. Nah, itu sumber dari eksternal prodi. Nah, jadi itu nanti yang akan menghasilkan untuk prodi selama 3 tahun terakhir itu dari situ. Nah, di penilaian yang menjadi kunci utama itu adalah yang pertama adalah tenaga kependidikan, kemudian sumber daya eksternal, sumber eksternal. Jadi nilai yang paling besar itu ketika kita banyak mendapatkan hibah dari luar institusi. Misalnya kita kerjasama dengan Kabupaten X, kita mengembangkan sistem informasi bla 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 dengan dana misalnya 10 juta gitu. Nah, itu bisa digunakan, dimasukkan di sumber dana eksternal. Melalui apa? Melalui penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, itu di dalam PS nanti. Maaf Bu, nanya boleh? Injih, monggo Bapak. Kalau dari sumber eksternal tadi tidak berbentuk uang, misalnya peralatan, barang, itu gimana? Bisa masuk juga nggak? Bisa, sangat bisa Pak. Jadi itu kan hibah. Biasanya kalau kita hibah itu dalam bentuk barang, itu nanti bisa dinominalkan. Oh, dinominalkan, oke. Jadi harus ada terukur Pak. Ya. Terima kasih banyak Bu. Pak Nanang, itu yang di gudang dinominalkan Pak Nanang. Terima kasih. Oke, siap. Nah, Bu Yuni, itu berarti mohon maaf, berarti harus diikuti dengan kontrak-kontrak ya Bu ya? Dengan harus Pak, betul. Jadi dokumen hibah ketika kita mendapatkan hibah, kemudian pengajuan, kemudian pengelolaan dan lain, itu kita bundle jadi satu. Jadi memang kalau pas akreditasi institusi itu banyak sekali, dan kita nggak sendiri sebenarnya karena kita punya banyak departemen, masing-masing departemen itu hanya membutuhkan bukti dan manajemen yang baik sebenarnya. Jadi supaya kita itu ketika bekerja itu lebih terstruktur kan gitu intinya. Nah, jadi bukti-bukti nanti bisa dikumpulkan Bapak Ibu, mulai sekarang dikumpulkan, kemudian nilai-nilai kontrak dikumpulkan, gitu, kemudian nanti dimasukkan dalam satu laporan Excel atau apa, nanti akan dilihat itu, akan ditanya. Itu kalau di PT. Jadi memang biasanya 1 atau 2 hari ya, kalau nggak salah. Kemarin tuh kita sampai 2 hari gitu untuk akreditasi PT. Nah, itu sumber dana, Bapak Ibu. Kemudian akumulasi dana akhir. 1 tahun tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun terakhir berapa, itu harus ada akumulasinya. Atau dalam 3 tahun terakhir itu kita mendapatkan sekian. Nah, itu dari SPP ini, dari mahasiswa ini, badan usaha ini, dari hibah ini, totalnya sekian. Nah, itu harus dicantumkan di satu paragraf yang namanya sumber dana.
Mungkin teman-teman kalau mau biar mudeng. Monggo silakan. Kalau untuk perhitungan akumulasi terkait dengan contoh sumber dana ini, dalam bentuk satu laporan keuangan yang utuh atau memang hanya tulisan merefleksikan saja, hanya dari ini, tapi tidak dalam bentuk misalkan ini debitnya, ini kreditnya untuk apa dan sebagainya, sampai ke sana enggak ya, Bu? Nanti bentuknya Excel mawon Pak Agung. Jadi satu laporan Excel tahun TS1, TS2, TS3 gitu. Kemudian di bawahnya nanti saya punya contoh akan saya share nanti Pak Agung. Jadi misalnya tahun pertama misalnya di 2019. Nah, di kolom yang pertama misalnya SPP mahasiswa itu jumlah sekian. Kemudian hasil dari badan usaha sekian. Kemudian hibah sekian. Nah, itu nanti ada tracknya sendiri, dibuat satu laporan Excel mawon. Nah, itu nanti akan ada buktinya. Yang ditanya itu nanti itu. Nah, kalau gratis gimana, Bu, ngitungnya, Bu? Kalau gratis tetap harus dinominalkan. Karena kalau hibah itu kan pasti ada nilai nominal barang, kalau nggak salah. Jadi HPS itu kan pasti ada. Maksudnya misalnya contoh sumber dana misalnya dari SPP dan sebagainya. Nah, di internal kita itu kan sebetulnya saat ini masih fokus gimana supaya kampus kita ini kan banyak peminat dengan cara beasiswa. Nah, terkait dengan tentunya beasiswa itu kan istilahnya gratis ya. Jadi untuk sumber dana yang berarti SPP-nya kita nolkan, Oh iya, kita semuanya kurangkan. Oh gitu ya. Iya. Ya kita memang apa adanya saja saat ini memang ITTS sedang masa blow up gitu ya. Jadi SPP mahasiswa itu tidak seberapa gitu. Misalnya masih hanya jumlah sekian, kemudian katakanlah ada nominal yang memang perlu dibayarkan meskipun sedikit, ya dihitung apa adanya, Makatan Pak Agung. Nah, kemudian nanti akan ditanya, terus pengelolaan itu dari sumbernya dari mana, gitu ya. Nah, berarti kan kita punya support atau sumber yang lain. Nah, sumber yang lain itu nanti bisa dimasukkan di situ bahwa dalam 2 atau 3 tahun terakhir ITTS ini punya sumber lain sebagai pendapatan. Misalnya dari usaha-usaha yang lain, atau dari donatur, atau dari mana, itu dijelaskan di situ. Nanti refleksinya apa? Di dalam sebuah Excel laporan keuangan gitu, dalam 3 tahun terakhir. Nah, nanti jika ditanya donatur dan lain sebagainya, kita bisa menjelaskan bahwa donasi ini dia di ITTS sebagai apa dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi enggak harus semua bersumber dari mahasiswa, itu enggak. Nah, sebenarnya itu lebih baik. Kenapa? Bahwa SPP mahasiswa ini memang porsinya harusnya lebih kecil, dan yang lebih bagus adalah ketika sumber dana eksternal itu lebih banyak. Gitu. Apakah itu harus dengan pembuktian mana bukti transfernya begitu enggak? Oh, enggak Pak, enggak. Jadi kita enggak sampai ke situ gitu deh. Nanti kita hanya ditanya aja sumber lain itu dari siapa, kemudian statusnya di dalam institusi itu apa dan lain sebagainya. Oh, berarti misalnya bisa direfleksikan misalnya kerjasama dengan perusahaan, ini MOU-nya diberikan berapa lama gitu nggih? Bisa, itu nanti kan sebagai bentuk kerjasama kita gitu, kerjasama di sini. Jadi kerjasama itu kan tidak harus diwujudkan dalam bentuk uang gitu ya. Tangible dan intangible-nya itu kan pasti ada. Nah, jadi nanti bisa kita masukkan dalam bentuk kerjasama. Nah, ini dana eksternal ini yang akan sangat memberikan poin yang bagus kalau seandainya kita memang punya dana eksternal yang besar. Kalau pribadi bisa, Bu? Bisa, tetapi ketika kita harus memberikan reason itu yang agak kesulitan, ya, Pak. Alasannya apa pribadi gitu, deh. Artinya ini kan institusi. Nah, pribadi ini nanti harus dikemas dalam kalimat yang lebih lugas gitu ya. Pribadi misalnya
ini sebagai donatur gitu, donatur. Sedangkan di sini di institusi beliau sebagai misalnya wakil rektor 1, wakil rektor 2 dan lain sebagainya. Ini untuk mendongkrak atau mensupport mahasiswa supaya apa? 1, 2, 3. Maka mawon nanti. Jadi dikemas dengan kalimat-kalimat yang lebih proporsional lah intinya. Dan bisa dirasio, dan bisa dirasional oleh asesor nantinya. Nggih. Bisa diteruskan deh Bapak Ibu. Monggo, Bu. Nggih. Kemudian sarana prasarana Bapak Ibu. Rasio kelayakan sarana prasarana dan rasio sumber dana. Nah, ini nanti harus proporsional. Artinya gini, misalnya kita mendapatkan sumbangan gedung gitu, Nggih. Sumbangan gedung senilai 1 miliar misalnya. Nah, ini nanti porsinya logis enggak dengan laporan di keuangan ini nanti gitu. Nah, tadi kan kita dapat misalnya gratisan berupa alat, gedung dan material lainnya. Nah, itu dinominalkan, kemudian nanti akan diungkapkan di sini. Gitu. Jadi misalnya kita punya 3 prodi, ternyata hanya 1 gedung gitu ya. Nah, kelayakan sarana prasarana itu apa? Punya lab atau tidak? Jumlahnya dengan jumlah mahasiswa itu seimbang atau tidak? Begitu, J. Kemudian jumlah gedung, misalnya kita punya 1 gedung, tetapi punya 3 PS. Nah, bagaimana cara menata itu? Kalau dulu itu sampai dengan kita pilah-pilah. Oh, lantai 1 itu untuk PS ini, lantai 2 untuk PS ini, lantai 3 untuk PS ini, gitu. Nah, ketika kita pilah-pilah itu nanti sampai pada pembuktian, kita dibuktikan dengan apa? Dokumen mutu nanti. Kita kan punya dokumen mutu di penjaminan mutu nanti. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di sini. Gitu. Jadi itu rasio kelayakan. Jumlah ruangan, jumlah gedung, jumlah fasilitas, kemudian jumlah lab, ada ruang transit atau tidak, dan lain sebagainya. Ini sarana prasarana. Gitu. Nah, misal jumlah mahasiswa kita kok 1 kelas itu 70 orang, tapi dengan ukuran luasan kita hanya memiliki 1 ruangan itu 7x6. Nah, kira-kira di sini rasionya itu seimbang atau tidak. Nah, ini nanti bisa dimasukkan di PT, kemudian bisa juga dimasukkan di akreditasi PS. Rasionya itu kalau ruangan perbandingannya apa dengan apa, Bu? Jumlah mahasiswa dengan luasan, Pak. Oh, jumlah. Jadi secara standarnya berapa dalam 1 ruangan itu? Standarnya jumlah rasio mahasiswa itu 30 orang kalau kita mengacu standarisasi yang benar gitu. Nah, tetapi kan kita mengacu dengan secara keuangan PS itu kan belum tentu sama aja jumlahnya seimbang. Jujur aja bahwa di institusi kita itu juga nggak mungkin rasio segitu gitu. Iya, betul. Nah, caranya apa? Kita, ya saya nggak ngajarin elak gitu. Berarti kita punya nggak apa-apa, strategi kok Bu ini, Bu. Kita punya dosen lain, misalnya dosen dari luar, itu jadi akan menambah, mengurangkan nilai rasio gitu, akan meringankan rasio. Semula jumlah mahasiswa kita 70 dengan jumlah dosen 1. Nah, mungkin ada yang dosen lain mengajar di tempat kita, institusi yang lain mengajar tempat kita, itu juga bisa mengurangkan rasio, menormalkan rasio gitu. Nah, kalau menurut saran saya ini kan mumpung masih baru, rasio itu memang sangat kalau bisa dibilang ya dari dulu kalau PTS itu ya diuplek-uplek rasio Bapak Ibu. Rasio dosen dengan mahasiswa. Nah, tapi kan kita tidak mungkin jumlah dosen kita harus membayar dosen sekian dengan tidak keseimbangan jumlah mahasiswa, itu kan juga jadi PR terbesar kita kalau kita penyelenggaraan PTS itu. Kalau PTN kan mungkin karena ada sumber dana yang lain dari pemerintah. Sedangkan kalau PTS kan kita harus cari hibah sendiri gitu. Nah, itu yang akan jadi pertimbangan kita ketika hanya sak kelas min 30 itu lah yo ketok BEP atau enggak kan gitu. Nah, itu yang biasanya kita. Nah, salah satu yang ditempuh untuk PTS yang sudah besar, ya mungkin wajar aja ya
beliau-beliau yang di sana dengan rasionya yang sudah sangat normal, misalnya satu kelas 30 orang, 35 orang itu sudah sangat bagus sekali. Karena satu mahasiswa bisa membayar dengan kualitas pembayaran yang sudah sangat bagus gitu, guys. Standar pembayaran yang bagus dibandingkan dengan kami kita yang baru lahir gitu kan, itu berbeda. Nah, itu nanti bisa di kali mawon Bapak Ibu. Jadi jumlah rasio ini kan masih setiap PS-nya masih belum banyak, nggih. Ini akan jadi sebuah rasio yang sangat bagus sekali kalau menurut saya. Jadi ini penilaiannya akan sangat bagus. Itu di sarana prasarana. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Pak Aziz. Gini, terkait dengan rasio dosen dan mahasiswa nih, masih melanjutkan. Kalau seingat saya kan untuk eksakta itu 1:25, 1:35 ya. Untuk non-eksakta itu 1:35, 1:45. Betul. Nah, yang akan jadi temuan kan biasanya jika lebih dari itu. Nah, tapi jika lebih kecil dari itu, misalnya 1:10 atau 1:7 misalnya, itu bagaimana, Bu? Enggak apa-apa, artinya memang nggak akan memperburuk penilaian kan? Boten, karena apa? Kita kan baru berdiri, baru berdiri, kemudian jumlah mahasiswa kita juga baru bertumbuh gitu, setiap tahunnya juga akan bertambah seiring dengan pertambahan itu juga tidak bisa speednya kenceng gitu. Nah, yang akan jadi catatan itu kalau di luar rasio, misalnya kita 1:40. Nah, itu bagaimana caranya mengakali? Kita itu sampai gini, rasio mahasiswa dengan dibanding dosen itu gimana caranya? Kita masukkan dosen, misalnya praktikum kita bagi 2, sebelum dan setelah UTS itu sampai seperti itu. Gitu. Jadi 1 sampai 30 mahasiswa praktikum sebelum UTS, mahasiswa nomor presensi 31 sampai 60 misalnya, itu setelah UTS. Nah, supaya apa? Ngakali rasio gitu. Tetapi kembali lagi bahwa kami ini kan PTS, Bapak Ibu. Kalau dengan jumlah rasio satu kelas segitu, jelas itu tidak BEP kan? Nah, kenapa? Karena aktivitas kita, tridharma kita, dan seluruh aktivitas yang ada di PTS ini itu kan ditopang pure dari mahasiswa kalau kita nggak punya badan usaha. Nah, jadi caranya bagaimana ya? Ya menambah jumlah atau rasio dosen itu tadi. Nah, mumpung ini ITTS rasionya sudah sangat bagus ya, nggak ada masalah kalau seandainya 1:7, 1:10, 1:20 itu sudah sangat-sangat bagus. Artinya apa ya? Tidak melebihi rasio, standarisasinya kan seperti itu. Baik, ya Bu. Satu lagi Bu, terkait Sarpras. Apakah nanti asesor itu akan mengacu ke SNDikti? Pasti ya? Pasti. Karena saya pernah lihat sampai sedetail itu untuk ruang kelas, kebutuhan satu mahasiswa adalah ada ukurannya ya, 1,5 meter persegi. Untuk dosen itu kalau nggak salah 4 meter persegi. Space ruangnya. Dan sampai ada Sarpras untuk disabilitas, seperti itu ya. Leres. Ya, itu yang kita lakukan, yang kita alami gitu. Akhirnya apa? Jadi kemarin itu sampai video call kita disuruh putar di luar kelas, gitu. Karena kita akreditasinya online gitu, jadi kita dari asesor video call, kemudian kita muter di setiap kelas, di setiap lab gitu, sampai ke fasilitas disabilitas dan lain sebagainya itu. Sampai seperti itu. Ada asesor yang sampai segitu gitu. Tapi ada juga asesor ya sudahlah memahami bahwa PTS itu tidak seperti PTN gitu. Artinya kalau kita punya fasilitas yang sudah cukup sesuai rasio ya sudah, kita secara bukti sudah ada, misalnya luasan. Itu kan nanti pasti di Sarpras itu ada luasan setiap ruangan, kemudian jumlah gedung, dan mereka punya dokumen mutu yang akan menjelaskan itu. Baik. Terima kasih Bu informasinya. Sama-sama Pak Aziz. Saya lanjutkan Bapak. Bu, kalau misalnya Sarprasnya itu masih dalam tahap pembangunan misalnya, gimana tuh? Enggak apa-apa Pak. Jadi gini,
nanti kita cuma susun struktur organisasi di Sarpras dulu. Oh gitu. Kita susun, kemudian misalnya kepala bagian Sarpras siapa gitu. Kemudian di bawahnya itu ada wakilnya dan ada misalnya teknisnya 2 orang, sampun itu saja gitu. Misalnya okay. kita cuma punya kayak misalnya security itu kan juga di bawah Sarpras. Kemudian OB itu juga di bawah Sarpras gitu. Kita kan mesti outsourcing gitu, punya outsourcing misalnya. Nah, itu di bawah Sarpras. Misalnya 1 kepala OB, 1 kepala security, kemudian 1 kepala logistik dan 1 kepala bagian, itu sudah cukup. Mas Farid dicatat ih. Itu jadi kita siap-siap setiap departemen kita punya struktur organisasi, Bapak Ibu sekalian. Punya struktur organisasi, kepala bagian PSDM siapa, kepala bagian penjaminan mutu siapa, kepala bagian keuangan, kepala bagian Sarpras, kemudian di bawahnya itu berapa anggotanya. Kalau misalnya anggotanya 2 sampun itu saja. Gitu. Karena pertanyaan saya, Bu, itu hanya berupa tulisan atau orang beneran? Ya, tulisan dulu, karena nggak sampai ngecek ke situ kok. Oke. Kalau tulisan mah bisa dibuat lah, Bu. Nggak sampai ngecek ke situ, Pak. Jadi, yang penting ada struktur organisasinya. Misalnya, bagian logistik, Yuni, kemudian bagian kepala security-nya si Yudi misalnya. Kemudian Yuni ditempatkan di bawah lagi, bagian apa, Yudi juga bagian apa, itu juga sah-sah saja, nggak apa-apa. Yang penting, ada struktur organisasi di dalam setiap departemen, begitu. Nanti coba saya share contoh struktur organisasi, kemudian contoh dokumen mutu yang pernah saya bangun gitu ya. Kebetulan karena saya itu dulu lama bangun untuk direktorat akademis gitu. Jadi semua dari awal sampai akhir itu sampai kita mengeluarkan form untuk revisi nilai dan lain sebagainya, itu sudah saya buat dokumen mutu semua. Gitu. Jadi semuanya sudah harus teratur gitu. Ya itu karena yang dibutuhkan sebenarnya itu keteraturan, Bapak Ibu sekalian. Akreditasi itu kan keteraturan, terstrukturisasinya kegiatan yang kita laksanakan di perguruan tinggi, sebenarnya seperti itu. Mau nggak ada lagi Bapak Ibu? Lanjut dulu Bu. Cekap nanti kita berikan contoh buktinya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, sistem penjaminan mutu. Nah, sistem penjaminan mutu ini melingkupi, membawahi seluruh departemen yang ada di PT. Jadi seluruh dokumen mutu, SOP, kemudian taktisnya seperti apa, itu diatur oleh penjaminan mutu. Gitu. Nah, penjaminan mutu ini nanti bisa bekerja secara terdistribusi. Bagaimana terdistribusi? Jadi setiap departemen itu nanti punya dokumen mutu, kemudian dikumpulkan jadi satu di penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ini nanti juga sampai pada tahapan misalnya membangun sebuah template untuk pendidikan dan pengajaran, kemudian proses-proses yang biasanya sudah kita lakukan, tetapi belum dibukukan. Nah, itu penting untuk dibuat sebuah aturan atau SOP yang disebut sebagai dokumen mutu. Nah, dokumen mutu ini nanti isinya satu departemen itu bisa sampai segini, Bapak Ibu. Jadi isinya ada flowchart-nya, kemudian ada aturan, deskripsi dan lain sebagainya. Nanti coba saya berikan contohnya, saya share gitu. Itu. Nah, dasar pendirian dan pelaksanaan dokumen mutu itu apa? Penjaminan mutu. Tentunya ada SK Menteri misalnya, atau SK Rektor misalnya, atau misalnya berdasarkan SK lainnya. Monggo nanti Bapak Ibu sekalian silahkan cari gitu di sana. Ini sebagai
apa ya, kalimat-kalimat sakti yang harus kita utarakan di sini. Gitu. Nah, itu sistem penjaminan mutu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti penjaminan mutu itu butuh waktu yang panjang sebenarnya kalau kita belum memiliki. Contohnya begini, yang paling penting itu, yang paling banyak itu di program studi nanti. Misalnya, contoh aturan ketika dosen harus memberikan revisi nilai, itu kita berdasarkan dengan form nomor berapa, kemudian dokumen nomor berapa. Nah, kemudian di direktorat misalnya ada aturan untuk pengisian KRS, nah itu dibuat SOP, dibuat aturan. Itu yang nantinya masuk di dalam dokumen mutu. Sarpras misalnya ketika departemen lain, karena Sarpras itu kan melayani seluruh departemen, seluruh PT. Jadi Sarpras itu tugasnya berat, Bapak Ibu, melayani semua seluruh PT. Nah, ketika misalnya Departemen X minta logistik, itu aturan dan alurnya seperti apa? Nah, itu harus dibuat prosedur gitu ya. Kenapa? Supaya ada keteraturan, ada keterstrukturan kegiatan di dalamnya. Ini saat ini mungkin masih dalam tahapan tumbuh. Tetapi nanti kemungkinan ITTS akan menjadi universitas yang sangat besar, gitu. Nah, ini diatur dari mulai sekarang. Ketika nanti sudah menjadi universitas yang besar, maka kegiatan, kemudian model aktivitasnya itu akan sudah sangat terstruktur. Gitu. Nah, itu sistem penjaminan mutu. Kemudian ada tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Nah, ini nanti mengacu pada Renstra, SOP, standar mutu, gitu, Nah, ini nanti SK nomor berapa misalnya mengacu rencana induk penelitian atau rencana induk pengelolaan dan lain sebagainya. Itu SK rektor nomor berapa misalnya kalau kita punya. Kemudian SK menteri nomor berapa kalau misalnya kita punya. Nah, ini penting untuk dimasukkan, gitu. Kemudian ada dokumen pedoman pendidikan dan lain sebagainya. Biasanya kita paling penting memasukkan yang kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kemudian tata pamong ini memperhatikan kode etik di institusi masing-masing menyesuaikan kultur organisasi. Misalnya jumlah pendidik kita jumlahnya berapa, yang sudah serdos berapa, yang sudah jafung itu misalnya yang asisten ahli berapa, lektor kepala berapa, profesor berapa, gitu ya. Kemudian yang sedang studi lanjut itu berapa. Misalnya saat ini TTS yang sedang studi lanjut ada 6 orang, kemana, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara eksplisit di sini. Nah, kemudian jumlah dosen yang lulusan S2 berapa, S3 berapa, yang sudah profesor berapa, dan lain sebagainya. Itu misalnya kita punya pendidik jumlahnya 100, yang sudah serdos itu kurang lebih sudah 50% sudah serdos gitu. Kemudian yang jafung AA sudah 50 orang, yang sedang studi lanjut itu ada 15 orang misalnya. Gitu. Yang sedang sudah lektor itu ada 10 orang dan lain sebagainya. Bu Yuni, kalau itu belum ada semua. Jadi berarti apa adanya mawon, Pak. Saat ini kan yang sedang studi S3 juga wonten kalau nggak salah ada. Nah, itu dicantumkan saja, enggak apa-apa. Berarti kita hanya mencantumkan jumlah pendidik mawon. Jumlah pendidik atau jumlah dosen di ITTS jumlahnya misalnya 20, cukup. Seperti itu. Nah, sekarang yang sedang studi lanjut sekian orang gitu. Kemudian yang lulusan S2 sekian orang dan lain sebagainya. Jadi nggak harus, kalau nggak ada sudah nggak usah ditambahin gitu. Kenapa? Karena ngapunten, ada beberapa perguruan tinggi swasta, ada PTS itu yang
Yaitu tadi istilahnya adalah pinjam nama apa ya. Nah, memang nilainya itu kalau untuk yang tidak pinjam nama ya seperti itu dengan rasio yang tidak memenuhi. Tapi saat ini kelebihan ITTS kalau saya coba lihat itu kan rasio antara dosen dengan mahasiswa itu kan sudah sementara ini seimbang, Bapak Ibu. Karena jumlah dosennya sekian dengan jumlah satu dosen dengan rasio mahasiswanya yang misalnya di bawah 20 itu kan sudah normal untuk saat ini. Sementara ini normal. Jadi mumpung belum banyak gitu jumlah mahasiswanya. Yang lain enggak? Mas Farid, mungkin Mas Farid terkait Sarpras, Mas Farid. Penjaminan Farid. Bu, sementara ini kan saya masih kemarin kan dapat itu apa, Mas Agung sama Pak Nana minta saya buat dokumen untuk penjamin mutu, tapi saya juga masih bingung soalnya saya sudah studi ke beberapa instansi juga, mereka tuh semuanya tuh berbeda semua, jadi bingung yang mau tak jadi asuhan tuh yang mana. Kalau sementara kan saya pernah baca punya Amikom ya, memang ya saya akhirnya kan ya patokannya mungkin dari sini soalnya sudah lengkap sebenarnya. Kalau dokumen mutu itu memang tidak ada yang sama, Mas Farid. Kenapa enggak sama? Kita kan punya skema sendiri, punya template sendiri. Jadi bebas kalau template itu boleh. Gitu. Jadi nanti misalnya kalau saya Agungan nanti saya share drive aja Bapak Ibu. Share drive nanti Bapak Ibu bisa akses di situ contoh-contoh. Saya berikan beberapa contoh yang sementara ini sedang saya pakai, yang kami pakai. Nah, itu nanti bisa dimodifikasi monggo untuk template dan lain sebagainya. Yang penting di situ ada nomor formulirnya atau FR gitu. Kemudian ada pejabat yang mengesahkan, ada acuan, kemudian ada tujuan, dan ada alurnya, flowchart-nya ketika melakukan kegiatan di FR itu, di form itu. Gitu. Jadi lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Kemudian, nah ini, sistem penjaminan mutu ini, misalnya gini, kita punya satu departemen, misalnya contoh seleksi mahasiswa itu seperti apa, gitu ya. Misalnya standar mutu seleksi mahasiswa kita ya, berarti mereka dari lulusan SMA, SMK atau SMU sederajat gitu ya. Kemudian kita uji, kemudian kita mengerjakan tes tertulis atau tes CBIT gitu ya, berbasis komputer dan lain sebagainya. Kemudian kita seleksi, kemudian ada nilai tesnya, dan kemudian kita umumkan. Nah, itu standar mutu, misalnya seperti itu. Nah, ini mencakup seluruh departemen. Jadi di penjaminan mutu ini rodok kempleng kalau bisa dibilang. Kami saja bisa seteratur ini butuh waktu kalau nggak salah antara 3 tahunan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sudah lama berdiri, sebenarnya kita sudah punya aturan, sudah melakukan ritual itu setiap kegiatan, tapi belum didokumenkan gitu. Nah, jadi dokumen mutu, penjaminan mutu itu kan mendokumenkan apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk bukti fisik, dalam bentuk bukti dokumen. Nah, itu yang disebut satu bundle dokumen mutu. Gitu. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah teratur, sudah punya standar, sudah punya cara untuk melakukan, tapi kan belum dibukukan gitu. Belum dibuat dalam bentuk yang konkret, ada bukti fisik gitu. Nah, fisiknya apa? Fisiknya bentuk digital itu juga bentuk fisik gitu. Jadi nanti kalau asesornya kita diasesori dalam model daring ya,
agak sedikit malah lebih detail Bapak Ibu. Kenapa? Kalau daring itu justru sistem kita yang bisa diubek-ubek gitu. Mengubek-ubek sistem itu kan lebih gampang dibanding ketika kita offline ya. Kita akreditasi offline itu butuh waktu yang sampai 2 atau 3 hari gitu nggih. Nah, itu harus buka dokumen. Asesor paling males buka dokumen gitu. Jadi kalau ada sistem, asesor malah lebih gampang untuk men-tracing melalui sistem. Nah, ini yang perlu sangat kita mulai persiapkan mulai hari ini. Kemudian ada lagi contoh dokumen mutu untuk strategi layanan kepada mahasiswa, misalnya pengisian KRS, kemudian pencetakan KRS, ujian gitu ya, ujian tengah dan akhir semester, remedial, kemudian aturan untuk kartu mahasiswa hilang dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dibuat sebagai dokumen mutu untuk strategi layanan kepada mahasiswa. Nah, terus kalau misalnya untuk akademis, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, itu standar mutunya yang seperti apa? Mencakup perencanaan, kira-kira untuk penelitian itu akan dilaksanakan berapa kali dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Realnya, normalnya itu setiap 1 semester melakukan 1 kali penelitian. Gitu. Maka ketika kita pengajuan jabatan fungsional, kalau seandainya satu dosen punya penelitian yang banyak dalam 1 semester, itu nanti akan dipertanyakan, kira-kira ini penelitiannya sendiri apa menjenengnya dinggo kan gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau seandainya normal, ya paling-paling kita bisa 1 semester itu 2 penelitian sampai 3 penelitian. Artinya kita membimbing mahasiswa gitu, atau kita berkolaborasi dengan universitas yang lain, misalnya menulis paper bareng gitu. Itu anggaplah bahwa ini penelitian. Gitu. Ini contoh yang berkaitan dengan akademis atau akademik gitu. Kemudian pengajaran. Nah, kira-kira dalam mekanisme pengajaran itu kita memiliki apa saja? 14 kali pertemuan, kemudian ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah dan akhir semester. Gitu. Kemudian ada proses remedial dan itu hanya diutarakan tersirat mawon, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian ini dan penelitian harus bisa di-tracing, Bapak Ibu. Buktinya nanti harus bisa di-tracing oleh asesor. Misalnya kita sudah publish dan sudah terindeks Scopus. Nah, nanti kita akan di-tracing sampai di Scopusnya gitu. Sudah benar-benar publish atau belum. Nah, kalau contohnya pengabdian masyarakat, nanti kita akan ditanya kira-kira alat, misalnya kita membangun alat X di desa Y gitu, Nah, nanti kita akan di-tracing kira-kira alat ini buktinya seperti apa. Di pengabdian masyarakat itu nanti di laporan kan pasti kita cantumkan gitu, Kemudian masih dipakai atau tidak, kebermanfaatannya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini nanti penilaiannya sampai ke situ. Dan ini nanti bisa ditarik untuk akreditasi program studi. Jadi satu pekerjaan bisa kita gunakan untuk 2 akreditasi. Gitu. Nah, kemudian outputnya itu nanti harus bisa kita lihat. Gitu, outputnya berupa apa? Bisa buku ajar, bisa buku ISBN, bisa chapter gitu, chapter itu nanti yang bisa diakses melalui repositori dan lain sebagainya. Kemudian ada publikasi paper yang bisa di-tracing melalui link-link penelitian atau link untuk publikasi, misalnya jurnal Cinta 3 di mana di Medan, di mana gitu. Nah, itu bisa dibuktikan begitu. Ini untuk outputnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sisi akademis ini poinnya sangat besar ketika kita outputnya terutama itu yang Scopus gitu. Kenapa? Karena saat ini kita masih mengacu dengan Scopus, meskipun sebenarnya indexing itu tidak hanya Scopus ya, bisa Web of Science, WOS atau Elevate gitu ya, itu masih bisa. Tetapi
paling tidak kita bisa memulainya dari sekarang gitu. Kemudian keterlibatan mahasiswa. Contohnya apa? Mahasiswa yang berprestasi, misalnya dia lomba, kemudian menang di perlombaan internasional, kemudian menang di perlombaan tingkat nasional, kemudian menang di perlombaan, kalau kabupaten tidak dihitung Bapak Ibu, jadi nasional dan internasional, juara 1 sampai 3, harapan 1 tidak dihitung. Nah ini nanti bisa ditarik untuk mengisi akreditasi di program studi, gitu. Jadi ini nanti diberikan secara tersirat bahwa mahasiswa kita sudah menang di berbagai lomba di tingkat nasional dan internasional. Nah, nanti kalimat itu akan dibuktikan dengan mana buktinya, dengan sertifikat atau dengan foto-foto piala, gitu, Nah, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat nanti misalnya kita masukkan di situ di LED 1 gambar dosen kita yang sedang ada di lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan sebagai bukti, gitu. Nah, kemudian sistem penjaminan mutu tadi, prasarana dan prasarana, gitu. Kemudian penjaminan mutu keuangan, bagaimana ketika kita mengajukan klaim keuangan, misalnya klaim pengobatan, klaim untuk pembayaran publikasi, kemudian klaim dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang di bagian keuangan ini sudah perso apa saja yang harus dilayani untuk keperluan di PT. Gitu. Nah, kemudian ini nanti mengacu pada SK penting, misalnya SK Rektor nomor sekian, bahwa perlu diadakan penjaminan mutu untuk mendukung strukturisasi dan keberlangsungan institusi dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Masih ngawang-ngawang, Bu. Oh, masih ngawang, J. Tapi kan pas ada draft dari kita menyusun kan mungkin baru ini kan secara holistik dulu ya. Jadi nanti ketika kita sudah menghadapi dokumen, ngisi, nah itu mungkin baru akan banyak ini sih bayangannya seperti apa. Tapi ini lanjut aja dulu Bu, biar kita tahu secara globalnya seperti apa. Sebenarnya saya ingin memberikan contoh tapi takut di luar etikal, Pak. Saya punya sebenarnya ringkasan eksekutif dan LED gitu, tapi nanti takutnya di luar etikal gitu. Nanti saya coba buatkan template gitu, apa saja yang harus masuk di ringkasan eksekutif itu. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan seterusnya. Mungkin kalau ada daftar isinya akan lebih gampang, Bu. Kalau daftar isi itu kan sebenarnya hanya secara Pak, global. Tapi kalau yang penting itu kan ringkasan eksekutif itu nanti yang akan ditarik ke belakang jadi bukti sama jadi deskripsi yang lebih mendetail gitu. Jadi nanti mungkin nanti coba saya buatkan kisi-kisi gitu yang harus diisikan apa yang kalau bisa sih tidak sama dengan yang sudah ada di internet Bapak Ibu. Tidak boleh sama. Nanti akan jadi dideteksi akan jadi plagiarisme. Gitu. Jadi dalam menyusun ini ya memang harus diketik, betul-betul diketik manual dan tidak boleh dikopi dari satu kalimat ke kalimat yang di bawahnya, itu tidak boleh. Gitu. Jadi memang harus diketik. Pernah saya melakukan itu gitu ya, dan hasilnya ya Masya Allah betul gitu ya. Cuma salah satu kata aja kita copy dari atas ke bawah gitu. Dah akreditasinya delay gitu. 2 tahun. Repot itu. Nah, itu betul-betul memang harus telaten, teliti. Kalau kayak kita membuat paper itu dicek plagiarismenya, kemudian dicek
kesamaannya yang ada di institusi yang lain gitu. Jadi memang betul-betul nggak boleh sama gitu. Untuk menyusun LED ini hasil pemikiran sendiri. Nah, sementara lanjut nggak apa-apa aja Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin minggu depan kita mulai belajar menulis ringkasan dulu gitu. Kalau sudah ada template-nya. Nah, setelah ringkasan selesai, baru kita nanti di breakdown untuk isinya, isi dari LED itu. Nah, kemudian baru kita siapkan bukti-buktinya, kan makaten. Nah, jadi satu-satu pelan-pelan supaya ya tidak menumpuk. Gitu. Benar-benar. Jadi nanti tahapnya kita buat ringkasan eksekutif dulu, Bapak Ibu. Kemudian kita isi dari ringkasan eksekutif, kita breakdown satu-satu, kemudian baru kita carikan bukti. Gitu. Nanti seperti itu. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia, HRD ya, atau DSDM, Direktur Sumber Daya Manusia, terus PSDM kalau biasanya. Nah ini nanti berkaitan dengan jumlah dosen studi, Bapak Ibu. Kira-kira jumlah dosen berapa? Nah ini nanti sebenarnya dari sini breakdown yang di sini nih. Nah jumlah tenaga kependidikan, nah ini nih kita menyusun itu berdasarkan dari yang dimiliki oleh DSDM. Gitu. Jadi yang Bapak Ibu yang ada di SDM, nah ini nanti kaitannya dengan pengurusan Javung, kemudian rekrutmen tenaga kependidikan, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana mensupport tenaga kependidikan ini untuk bisa menambah jabatan fungsionalnya. Ini yang sangat penting sekali. Bagaimana pengelolaan non-tendiknya, gitu ya. Kita harus punya aturan-aturan yang di dalam sini. Nah itu dituangkan dalam yang namanya dokumen mutu atau SOP lah kalau kita bilang ya. SOP kemudian kita tulis dalam bentuk dokumen. Gitu. Ya, nanti aman saya berikan contohnya. Gitu ya. Nah. Kemudian kita punya yang terakhir itu luaran PT, Bapak Ibu. Karena kita kan belum meluluskan, kalau nggak salah yang ITTS menikah belum meluluskan, paling tidak kita punya visi ke depan. Nah ini nanti visi dan misinya kita ambil dari sini. Misalnya target lulusan itu kita bisa meluluskan atau apa ya istilahnya lulusan di bidang IT yang ahli misalnya data science, di security, di networking dan lain sebagainya. Nah ini target lulusan gitu ya. Capaian pendidikannya apa? Ya berarti kita misalnya bisa melahirkan insan-insan di dunia teknologi yang berkepribadian baik, berkepribadian mandiri, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi visi misi. Jadi ini mendukung visi misi yang kita miliki, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian di sini juga harus ada indikator capaian. Misalnya capaian kita adalah melahirkan insan-insan IT yang mandiri gitu ya. Nah, berarti indikator capaiannya apa? Mandiri itu dalam bayangan bahwa setelah lulus paling tidak 3 bulan setelah lulus itu sudah bekerja. Atau 30% harus bisa bekerja di industri profesional. Atau 10% dari lulusan harus bekerja di industri yang multinasional dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang bergerak di sini adalah Business Placement Center BPC atau bagian yang mengurusi lulusan alumni. Nah ini PR-nya kita harus punya departemen BPC berarti atau departemen yang
bisa melakukan atau mengkoordinasi seluruh lulusan atau kerjasama antar industri yang bisa kita hire, yang nantinya akan kita tempatkan lulusan kita di sana. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ya sebenarnya kalau kita berbicara masalah akreditasi itu kan poin-poin yang seluruh ada di Civitas Akademika itu semuanya bisa saling bersinergi, semuanya saling berkontribusi untuk menopang PT ini sendiri gitu. Jadi bagian-bagiannya semua nanti harus kita utarakan di dalam LED ini. Nah, makatan Bapak Ibu, monggo jika ada yang ditanyakan dahulu, silakan. Ya, sementara kalau memang belum punya bayangan, ya nanti coba kita ulik satu-satu. Saya berikan contoh satu-satu deh nanti. Oke. Nah, ini tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Capaian misalnya jumlah penelitian dan pengabdian dalam masyarakat itu 3 tahun terakhir kita memiliki berapa penelitian gitu. Katakanlah kita punya 10 dosen, berarti setiap semester 1 dosen memiliki 1 penelitian, berarti dalam 2 semester atau 1 tahun 10 dosen itu punya 20 penelitian, itu dalam 1 tahun. Kemudian dikalikan 3 tahun berarti kita punya 60 penelitian, misalnya seperti itu. Ini capaian. Nah, kemudian penelitian ini nanti akan didanai oleh siapa misalnya? Oh, didanai misalnya oleh Kominfo atau didanai oleh BMKG misalnya, mendapatkan hibah dari BMKG untuk melakukan penelitian prediksi gempa bumi di Samudra Hindia misalnya. Nah, itu kan kita berarti mendapatkan hibah Bapak Ibu. Hibahnya eksternal karena bukan dari institusi yang membiayai riset kita, tetapi dari BMKG. Nah, misalnya riset kita ini nanti dilaksanakan selama 1 tahun. Nah, hibah ini nanti dianggap sebagai hibah eksternal, kemudian buktinya ini nanti berupa paper, kemudian paling tidak sudah terindeks atau sudah disubmit di mana, misalnya disubmit di Scopus, kemudian di jurnal apa yang terindeks Scopus atau WOS, atau di jurnal yang terindeks Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, sampai 5 gitu. Nah, nilainya ini nanti sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang pertama, keuntungannya adalah ketika terindeks Scopus atau WOS atau Sinta itu nanti akan menaikkan indeks PT juga. Kemudian nilainya juga akan tinggi ketika kita memiliki banyak bukti berupa paper, bukti-bukti dari penelitian. Dan yang diusahakan yang lebih banyak adalah mendapatkan pendanaan itu dari eksternal. Jadi diusahakan mendapatkan pembiayaan dari luar PT gitu, J. Kalau internal itu kan biayanya dari PT, dari perguruan tinggi kita sendiri. Kalau yang eksternal itu yang di luar perguruan kita sendiri gitu, J. Misalnya oleh Ristek BRIN, oleh mitra misalnya Sampurna, atau misalnya dapat dari LG dan lain sebagainya. Dari produk-produk yang bekerja sama dan lain sebagainya. Berarti dengan perusahaan bisa ya Bu ya? Contohnya bisa, misalnya Pak, dengan TE misalnya gitu ya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya TE kagungan proyek untuk mengembangkan bla bla bla. Nah, itu nanti bisa dibuat sebagai publikasi, kemudian di-submit di jurnal-jurnal tertentu, itu bisa. Gitu. Misalnya selama ini kan
TE sudah punya banyak proyek yang dikembangkan. Nah, itu ditarik aja jadi penelitian. Anggaplah bahwa TE ini yang mendanai, yang memberikan hibah eksternal. Gitu, J. Nah, dari sini nanti nilainya itu akan besar, poinnya akan besar gitu. Kemudian buktinya apa? Ya, buktinya harus bisa di tracing atau dilacak. Dilacak dengan cara apa? Berarti publikasinya sudah harus bisa dilihat. Misalnya melalui Google Scholar atau melalui Scopus Dashboard atau dari WOS Dashboard atau dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, 6 dan seterusnya. Gitu. Nih, ini nanti imbasnya ini bisa digunakan untuk mengajukan jabatan fungsional para Bapak Ibu dosen. Nah, jabatan fungsional ini imbasnya ke depan apa? Untuk mengurus sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen ini nanti imbasnya ke depan apa? Akan meningkatkan nilai akreditasi dari PT itu sendiri. Nah, makanya kenapa bahwa di beberapa universitas atau PT atau PTN yang lain, PTS gitu ya, dana penelitian ini sangat besar karena untuk meraih ini bukti gitu ya, untuk meraih apa namanya indexing gitu ya, untuk mendanai banyak dosennya supaya kualitasnya naik. Ketika kita memiliki dosen yang sudah berjabatan fungsional sampai lektor kepala, itu juga nilainya berbeda nanti. Begitu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, melalui jadi melalui penelitian atau proyek-proyek itu bisa kita gunakan untuk diajukan atau dimasukkan ke dalam penelitian, gitu. Jadi Bapak Ibu yang kalau dulu secara apa ya asumsi tradisional gitu bahwa yang namanya dosen itu hanya boleh 8 jam di institusi. Nah kalau sekarang jangan Bapak Ibu, 8 jam itu bisa kita optimalkan untuk mengerjakan yang lainnya. Yang penting Tridharma perguruan tinggi itu sudah selesai. Nah, selebihnya itu kita gunakan untuk riset, untuk penelitian atau menulis paper. Gitu. Ya paling tidak apa? Paper Sinta 3 atau Sinta 2 itu juga sudah sangat tinggi nilainya. Nanti ketika Bapak Ibu mengajukan jabatan fungsional untuk dosen begitu. Misalnya yang awal setelah mengajar 2 tahun nanti kita ajukan untuk AA gitu. Kita bisa dengan paper-paper yang kita miliki. Poinnya adalah 35% dari seluruh Tridharma gitu. Nah, ini buktinya. Kemudian ada bukti lagi kalau seandainya kita punya paten, punya HKI gitu, Nah, ini yang perlu kita simpan. Nah, kalau bisa paten, HKI, paper itu ada nama mahasiswanya di dalamnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena APS 9 itu untuk akreditasi PT dan PS nanti poin utamanya itu adalah mahasiswa atau output dari mahasiswa ini. Misalnya Bapak Ibu mendampingi mahasiswa ini penelitian atau Bapak Ibu sedang penelitian kemudian penelitiannya ada segmen untuk kuesioner. Nah, kuesioner itu kita menyuruh mahasiswa. Nah, itu anggaplah bahwa kita dengan mahasiswa kita dicantumkan di nomor yang terakhir misalnya, itu juga tidak apa-apa di paper. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Karena untuk APS 9 itu yang sangat besar poinnya itu adalah keterlibatan mahasiswa. Nah, jadi nanti kalau bikin haki, bikin paten, itu usahakan ada mencantumkan mahasiswa yang sekiranya bisa direkomendasi dan benar-benar valid, kemudian kita ajak untuk penelitian. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kerjasama luar negeri, misalnya international conference, itu juga memiliki poin penting. Gitu, kerja itu bisa masuk nanti di poin kerjasama. Nah,
berapa yang sudah ikut konferensi internasional dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bukti dalam capaian penelitian. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi bukti pengelolaan ini, misal ada sistem informasi untuk pengelolaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu nanti disiapkan mawon. Jadi misalnya ada sistem informasi apa, namanya apa SIMA atau apa gitu aja yang bisa diakses oleh asesor. Nah ini mulai kita siapkan dari saat ini pelan-pelan gitu aja. Insya Allah kalau waktunya masih 1 atau 2 tahun ya cukuplah untuk mengumpulkan bukti ini. Nanti kita kerjanya agak sedikit rodi untuk menyiapkan bukti-bukti gitu aja setiap minggu atau setiap. Dulu itu kita kalau mau penyiapan bukti kayak gini Pak, nggak tahu malam, nggak tahu pagi gitu aja. Pokoknya hantam aja malam itu masih koordinasi di grup tangtung-tangtung gitu. Nah, saya itu mempersiapkan akreditasi PS itu 2 tahun sebelumnya. Akreditasi PT itu 3 tahun sebelumnya, karena minta dokumen di beberapa departemen itu kan juga tidak langsung gitu sih. Beliau-beliau yang ada di departemen-departemen terdistribusi ini kan beliau juga harus punya waktu untuk menyiapkan dokumen gitu. Nah, dan dokumen kalau kita belum punya dokumen mutu, itu nyari kan juga harus bongkar lemari, bongkar file, bongkar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan yang paling lama itu penyiapan bukti Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita obrolkan di ringkasan eksekutif itu mudah, tapi nanti ketika ditanya buktinya, lah SK-nya mana? Waduh, kemarin mana ya? Cetak SK gitu. Itu kita sampai seperti itu. Kemudian kita kalau dulu akreditasinya itu offline, kita sediakan di belakang itu ada tim hore gitu aja, tim hore, tim sora itu. SK-nya mana? Ngeprint gitu. Loh ini buktinya pengumuman mana? Ngeprint gitu. Jadi sampai pengumuman yang dipublish di web dan lain sebagainya atau ditempel itu harus kita cetak. Gitu. Itu sampai segitunya itu. Jadi tradisional way-nya seperti itu dulu kalau akreditasi. Tapi kalau yang akreditasi sekarang enggak sampai seperti itu. Dilacaknya melalui apa? Melalui link, melalui sistem. Lah kok katanya kamu punya jumlah dosen yang Scopusnya sekian, mana aja? Di tracing satu-satu di link Scopus. Sekarang silahkan masuk, dia akan mencari, asesor akan mencari di link Scopus. Kemudian ini disita berapa ini, namanya ini. Mana linknya? Mereka akan membuka. Itu sekarang yang model asesor saat ini. Gitu. Kemudian nanti bukti-bukti untuk lab dan lain sebagainya, kita sudah mencantumkan foto. Ada yang tidak percaya, saya mau video call, kemudian silakan Bapak Ibu itu ada di lab. Jadi kita video call sambil memperlihatkan labnya gitu. Itu sampai segitu. Yang kemarin itu. Nah, ya intinya memang endingnya untuk kualitas Bapak Ibu, kualitas lulusan, kemudian kualitas dosen gitu ya, kualitas fasilitas yang kita berikan itu sudah sesuai dengan standar yang diberikan pemerintah atau belum gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Monggo silahkan jika ada sedikit bayangan yang perlu disampaikan, monggo silahkan. Ini berarti harus bikin sistem LPPM-nya Bu atau gimana? Ya, harus Pak. Terutama itu yang akademis Bapak Ibu. Misalnya pengisian KRS itu caranya seperti apa gitu. Nah, misalnya berbasis web ya kita cukup menggunakan sistem informasi akademis atau SIMA. Gitu. Kalau seandainya memang belum ada ya itu nanti akan menurunkan penilaian Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasilnya itu tidak bisa dilacak. Gitu. Prosesnya tidak bisa dilacak. Nah, ini yang paling penting yang harus kita pertimbangkan gitu. Maksud saya yang LPPM-nya ini loh Bu, isinya apa? Apakah kalau sistem akademik kita ada, terus dan lain-lain. Tapi kalau bukti pengelolaan dari sistem informasi LPPM-nya sendiri
Oh, nanti bisa ini mawon Pak, buat sistem berbasis web aja gitu J. Nanti kemudian di dalamnya ada link-link yang bisa diberikan. Nah, tapi Pak, kemarin hasil akreditasi kita ya, lah bagian LPPM ini habis Pak sama asesor. Kenapa? Karena ya itu tadi, mosok kok institusi berbasis teknologi saya nganggo Google Drive gitu. Wah itu sampai habis-habisan itu kita kemarin itu, waduh ini ya nggak bagus, mana ini Google Drive, sampai diminta untuk membuka hasil bagaimana prosesnya. Masuk masih pakai Excel bla 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 bla. Kebetulan kita itu dapatnya dari ITS gitu. Beliau ini sistemnya bagus, kemudian tracingnya juga detail gitu ya. Nah, kalau sementara memang waktunya belum bisa terkejar ya, paling tidak ada yang bisa dilacak dulu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa bikin web yang khusus LPPM gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat contohnya yang sudah ada Pak Agung. Sementara seperti itu dulu enggak apa-apa, nanti perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan saja. Berarti bisa dilakukan gitu. Mungkin kayak website berita tapi ada terkait misalnya dengan kerjasama, terus kemudian pusat kajian dan sebagainya, terus istilahnya link-link terkait dengan jurnal dan sebagainya gitu nggih? Betul. Kalau link dengan jurnal itu nanti kan masuknya kita punya jurnal sendiri kalau nggak salah. Iya. Nah itu kalau kita belum punya jurnal sendiri linknya itu misalnya ini Pak, ada form pendaftaran untuk penelitian gitu. Misalnya semester ini ganjil 2021 LPM itu melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, dosen ketika mau mendaftar penelitian dan pengabdian masyarakat, caranya bagaimana? Kemudian kita harus mendaftar di link yang mana? Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, kemudian formnya itu bisa dicari atau linknya bisa dicari di menu apa di webnya LPPM itu. Jadi saya pikir ada baiknya kalau kita punya satu web khusus untuk LPPM gitu ya, untuk lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang di dalamnya nanti bisa dikembangkan ngelink dengan jurnalnya prodi, jurnalnya institusi gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Ya. Memang PR besar Pak. Kenapa? Karena awal akreditasi itu kan ibaratnya baru lahir kita baru lahir, terus harus berjalannya agak sedikit cepat gitu. Itu. Nanti mungkin sistemnya bisa bagi tugas Bapak Ibu. Jadi mempersiapkan akreditasi ini berbagi tugas mawon. Siapa yang bagian misalnya DSDM, LPM, dan penyiapan buktinya siapa, kemudian yang mempersiapkan sistemnya siapa gitu ya. Sementara yang penting bisa terlacak bagaimana prosesnya, bagaimana cara mendaftar ke link penelitian itu, bagaimana daftar ke link pengabdian itu. Itu yang paling penting gitu. Kemudian data itu bisa dikolektif oleh pengelola. Nanti karena yang ditanyakan itu tidak hanya output-nya, tetapi juga pengelolanya, Bapak Ibu. Pengelola dari LPPM ini sendiri. Bagaimana cara mengelola, kemudian mekanisme pengelolaan setiap semester, setiap dosen, setiap penelitian itu seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Mas Farid. Ya. Mulai ngelurung weh. Ini memang agak sedikit, tidak agak sedikit ya Pak.
Bapak Ibu, memang butuh effort yang luar biasa. Kalau boleh tahu kira-kira akreditasinya itu kapan, Bapak Ibu? Besok, Bu. Tahun besok? Besok, Senin. Enggak, Guyan. Secepatnya lah, Bu. Oh gitu, Nje. Pokoknya begitu ini istilahnya udah kelihatan gitu, langsung kita ajukan. Oh, Nje. Berarti paling tidak ya 6-12 bulan, Nje. Kita itu agak unik, Bu. Jadi kita kan menerima SK itu bulan November kalau nggak salah. November, betul, Mas. Nah, November tahun 2019. 19, betul. Nah, terus September, Mas Agung. September ya, Agustus September. Bukan November ya, September ya. September tanggal 9. Oke. Nah, terus kondisinya itu kita itu kan mau ternyata setelah SK itu muncul langsung dihitung TMT, Bu, kejadiannya. Nah, sehingga pada waktu itu kita sudah nggak sempat untuk penerimaan mahasiswa baru. Kalau ngitungnya 2 tahun kan berarti harusnya Oktober besok itu sudah akreditasi. Cuma sejak Januari tahun lalu kita itu sebetulnya sudah mengajukan TMT mundur untuk 2021 yang awal gitu. Jadi cuma sampai sekarang sama diktinya itu belum di belum di ACC gitu. Kayak unik sih. Berarti waktunya 2 tahun itu, Pak J. Harusnya, Bu. Ya, memang agak sedikit kerja keras, Pak Agung. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting kita usahakan bagaimana semaksimal mungkin. Artinya kan akreditasi awal itu memang tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Kenapa? Karena juga kita belum punya lulusan, kemudian infrastruktur yang kita bangun itu juga masih belum mapan. 1 atau sampai 2 tahun itu pun mempersiapkan akreditasi sebenarnya memang bukan waktu yang lama gitu, Nje. Kenapa? Karena pengumpulan bukti, kemudian untuk pengelolaan sistem dan mekanisme lainnya itu kan juga perlu kita persiapkan. Asesor itu sebenarnya sudah paham, gitu, Nje. Tetapi kadang-kadang kita mendapatkan asesor yang agak sedikit detail dan strength gitu. Biasanya yang dari UGM, dari ITS gitu ya, dari UI, yang dari PTN itu, beliau-beliau itu memang yang dituntut adalah kesempurnaan ya. Jelas itu tidak mungkin bagi kami atau kita yang baru. Tetapi paling tidak kita bisa mempersiapkan bukti-bukti ini mendekati kelengkapan gitu mawon. Gitu. Ya memang harus kerja keras yang pertama, yang kedua paling tidak buktinya itu sudah ada gitu mawon, Pak. Jadi bukti meskipun 1 atau 2 ya, yang penting ada gitu. Karena waktu 2 tahun itu juga untuk melakukan sebuah proses Tridharma itu juga belum ada hasil gitu. Gitu intinya. Saya share screen kelihatan nggak, Bu? Sampun, Pak, silakan, Pak. Nih, saya kasih contoh. Ini kondisinya di PD Dikti nggih. Nggih. Kita itu yang nomor ini nih, 108. Ini. Nah, kondisinya itu ngitungnya dari sini dia, Bu. Ini kalau saya tarik ke atas itu nih 2019. Kalau ngitung 2 tahun kan berarti harusnya tahun ini. Nah, cuma kita minta TMT mundur tuh sampai sekarang, wah, belum di ini ya. Belum ada jawaban sih. 100 mana tadi ya? 180. 108. Oh iya, 108 ya.
diklik aja itunya, Mas. Nah, ini ya. Nah, jadi kelihatan semester awalnya benar-benar di 2019-1. Ah, ini. Nah. Oh, jen. Oh, gitu. Jadi waktu itu sempat ada surat dari LL Dikti ya, Mas ya. Jadi dikira tuh kita belum lapor. Jadi dianggap kita belum lapor, padahal memang belum berjalan perkuliahan waktu saat itu. Kalau ngitungnya 2019 harusnya Oktober ini kita udah September akreditasi ya. Itu harusnya akreditasi. Cuma sejak tahun kemarin itu kita mengusulkan supaya ini distrip dua ini itu. Jadi ngitungnya dari sini gitu, dari yang 2021 ini. Kalau di 2019 belum ada kegiatan, ya berarti kita strip dulu, Pak. Karena kan memang kita belum memiliki, Nah ya itu, untuk nyetripnya itu sama diktinya nggak ada balasan sama sekali. Nah kita urus itu. Saya punya, coba saya cari nomor kontak yang kemarin itu, kasih pelatihan, Pak. Beliau itu juga dari Dikti gitu, dari Dikti yang mengurusi akreditasi nanti. Biasanya itu gini, saya matur dulu, jadi mulai ini Pak, 2019, 2020 sampai 2021 ini, kemarin itu kan ada perubahan APS, Bapak Ibu, dari 7 menjadi 9 kalau nggak salah. Nah, itu ada permasalahan penumpukan akreditasi yang belum bisa ditangani oleh Dikti. Terus kerjanya apa, Bu? Nah, itu yang tertunda. Jadi pada saat saya mengajukan akreditasi itu sampai 2 tahun itu delay, itu karena yang pertama kita juga pandemi COVID, anggarannya belum ada, sehingga kita belum dicek dan anggaran untuk asesor itu belum ada, sehingga ada penumpukan akreditasi yang belum bisa diselesaikan. Itu hampir ada sekitar hampir 5.000-an sekian untuk akreditasi, baik itu PT maupun PS, Bapak Ibu. Dan itu memang diakui oleh Dikti bahwa karena perubahan-perubahan transisi itu yang mengharuskan delay-nya akreditasi dari berbagai institusi. Itu di 2020 kemarin saya pelatihan gitu, dan akhirnya kami saja untuk yang pengajuan 2 tahun yang sebelumnya itu pending itu hampir 6 kali. Nah, makanya ketika ada pengajuan untuk nyetrip dan lain sebagainya, ya mungkin masih ada delay di Dikti gitu untuk menangani hal yang seperti ini. Nah, jadi mungkin perlu dikonsultasikan lagi dengan yang bagian Dikti, Bapak Ibu, kalau seandainya ada kenalan atau teman yang ada di Dikti itu, coba ditanyakan. Kalau dulu saya menanyakan ke Pak Joko itu, beliau bilang bahwa hingga saat ini itu banyak yang belum bisa ditangani. Di Jawa aja masih segitu, apalagi di luar Jawa gitu, karena tidak bisa flight ke sana, kemudian anggaran untuk ke sana belum ada dan lain sebagainya. Akhirnya kita baru akreditasi itu di 2021 bulan Februari. Pengajuannya sudah sejak habisnya itu kita di 2019. Nah, jadi banyak sekali yang sudah habis masa akreditasinya itu yang belum bisa diakreditasi karena menunggu asesor, menunggu jadwal begitu. Nah, kalau saran saya Pak Agung, mungkin nanti coba cari link ke Dikti. Ya mau tidak mau kita memang harus cari link Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk memudahkan akses, ya, memudahkan mengurus hal-hal yang seperti ini gitu, supaya nanti informasi-informasi yang
ada di seputaran akreditasi itu kita bisa update mekaten. Ya, nanti kita coba karena sudah beberapa jalan itu sudah kita lalui. Ya lewat apa namanya aplikasi, lewat orang, lewat macam-macam sudah sana. Iya, Pak. Jadi memang ya akreditasi itu hampir semua institusi jadi PR berat sih. Kenapa? Karena memang pekerjaan 5 tahun itu harus kita kerjakan di satu season itu, kemudian bukti-bukti dan lain sebagainya itu harus kita kumpulkan selama 5 tahun itu. Kemudian ada perubahan aturan dan lain sebagainya itu yang kadang-kadang membuat proses akreditasinya ini juga terpengaruh gitu. Adanya perubahan dari ban PT ke LAM PT misalnya, kemudian ada perubahan skema dan lain sebagainya itu ya memang jadi pengaruh yang paling berat buat kita untuk mengerjakan akreditasi. Kemarin kami itu sudah mengerjakan akreditasi dengan APS yang ke-7. Ternyata ada informasi, ada pengumuman bahwa kita menggunakan APS 9. Padahal sudah selesai, sudah disubmit. Akhirnya kita tarik balik, kita turunkan, kita pakai APS yang ke-9. Gitu. Belum jadi submit lagi, hingga akhirnya delay 2 tahun. Baru selesai diakreditasi kemarin, Februari 2021. Nah itu tidak hanya kami dari Amikom, tapi banyak sekali di Jogja yang memang kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, bismillah mawon, insya Allah dimudahkanlah. Yang penting kita berusaha untuk menyelesaikan semaksimal mungkin. Ya. Yang penting terstruktur, kemudian manajemennya juga baik, itu poin yang bagus. Dan yang dikejar itu yang eksternal itu tadi, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu dosen mungkin bisa bareng-bareng mempersiapkan yang di pendanaan ya, pendanaan baik itu dari eksternal, dari klien, dari mitra itu yang sudah mulai disiapkan mulai sekarang. Gitu. Ya mungkin kalau belum pernah nandangi itu kita rasanya was-was, ambigu gitu, belum ya apa yang harus tak tanda. Saya itu kemarin saya menangani akreditasi itu sudah bertahun-tahun, tapi ketika akreditasi ya tetap saya itu rasanya juga kayak orang diare itu. Wah, sampai nggak karu-karuan. Mungkin jadi alhamdulillah. Untuk mempercepat, kalau kalau saya boleh meminta bahwa ada draft yang kosongan gitu, supaya target misalnya kita weekly minggu depan itu sudah ada yang kita sampaikan gitu, ataupun misalnya Ibu mengkoreksi bahwa ini harusnya nggak gini Pak gitu. Jadi kalau sambil ngisi dan kita conference begini kayaknya agak lama. Mending mungkin dikirimkan ke saya, boleh, nanti kita isi. Kalau sudah, harapannya nanti bisa dikoreksi dan pas waktu pertemuan berikutnya ini harusnya dikoreksi begini dan sebagainya. Itu sih saya. Iya Pak, nanti coba saya buatkan template untuk yang ringkasan eksekutif, kemudian saya buatkan berikan contoh untuk daftar isinya, kemudian saya berikan template yang penting-penting di beberapa bagian departemen itu, misalnya kayak Excel template-nya untuk laporan keuangan, kemudian untuk laporan PS, untuk laporan jamu dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan saya berikan contoh, saya share link mawon Pak Agung, saya share drive itu nanti monggo diakses di situ. Saya siapkan dulu mulai sekarang, nanti diisi. Yang penting itu nanti ringkasan eksekutif targetnya minggu depan selesai ngaten Ya, harapannya sih gitu. Atau mungkin ditarget lebih, misalkan Ibu di situ ada folder 1, 2, 3 gitu. Siapa tahu kan kalau ringkasan eksekutif sudah selesai, kita dari kami bisa langsung beranjak ke yang nomor 2 gitu. Baik. Nanti saya buatkan drive,
Saya buatkan schedule mana yang harus selesai dulu gitu J. Kemudian nanti kita punya target per minggunya. Jadi minggu depan ringkasan eksekutif selesai, kemudian kita bicarakan dan kita mulai beranjak ke bab yang lainnya. Gitu. Oke, siap. J. Bismillah Bapak Ibu J. Semoga lancar, dimudahkan dan sehat. Itu yang harapan kita. J. Pokoknya semangat. Ini kan nanti menjadi lahan ibadah dan lahan rezeki kita insya Allah ke depan. Amin. Amin. Mungkin segitu dulu pertemuan pertama kita. Jadi memang langkahnya menuju akreditasi banyak sekali. Banyak dokumen yang harus disiapkan dan harus mulai diarsipkan, kita kira-kira begitu. Mungkin dari sisi ini semua hampir rata-rata administratif ya. Jadi mungkin betul Pak. Terkait mungkin dengan kerjasama, terus SK mengajar, SK-SK yang lain dan sebagainya, ini saya kira perlu disiapkan dari sekarang supaya nanti pas waktu akreditasi dan kita mengisi dari dokumennya itu sudah tersusun rapi. Jadi kalau pembuktian nanti sudah gampang lah kira-kira gitu. Saya kira gitu Bu Yuni, matur nuwun. Sami-sami. Pak Nanang mungkin ada yang disampaikan atau apa? Pokoknya intinya targetnya tiap minggu harus ada yang selesai gitu supaya mungkin kalau targetnya ada 10 folder ya mungkin bisa lebih cepat kira-kira gitu. Nanti saya coba siapkan folder-foldernya dulu. Cukup sih dari saya Bu, ya sama sih. Memang harus dimulai dari sekarang. Dicicil lah Bu, biar nggak pening nanti. Terus pokoknya itu nanti menguras energi dan waktu tidur kita, Pak. Lah iya, kalau nggak dicicil nggak selesai-selesai. Leres itu, JJ. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Terima kasih Bu Yuni. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Kami sami Bapak Ibu.